Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan embun surgawi pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pagi yang indah ini kami boleh mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Engkau. Roh Kudus memimpin dan memberkati kami. Juga kami menyerahkan untuk setiap anak Tuhan yang mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan tema penyembuhan luka batin. Firman Tuhan terambil di dalam Kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya 31 sampai 32. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kecemasan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa beban yang paling berat di dalam hati manusia? Beban yang paling berat dalam hati manusia adalah menanggung kepahitan dan luka batin yang disebabkan oleh peristiwa masa lampau. Pada umumnya, pada masa kanak-kanak sampai dewasa, berbagai peristiwa traumatik membentuk luka-luka batin. Menurut penulis buku Les Bourdieu, ada 5 luka batin masa kecil yang dibawa sebagian besar orang seumur hidupnya, yaitu rasa takut akibat ditinggalkan, diabaikan, ditolak, dihina, dikhianati, diperlakukan tidak adil. Ada contoh seseorang yang mengalami luka batin akibat masa kecilnya ketika ditinggal ayahnya untuk studi ke luar negeri. Ia tinggal bersama kakek dan neneknya. Walaupun ada alasan ayah melakukan demikian, tetapi perasaan ditinggal dan perasaan ditolak membuat dirinya selalu mengingat hal-hal tersebut menjadi luka batin di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara agar bisa sembuh atau pulih dari luka batin? Yang utama harus kita lakukan ialah melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah membuat pahit hati kita. Dalam ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yaitu untuk saling mengampuni. Percayalah, ketika kita memberikan pengampunan, maka kita akan beroleh damai sejahtera dan memerdekakan hati kita dari perasaan pahit, perasaan takut dan sakit hati. Seperti Kristus yang telah membuktikan kasih-Nya untuk mengampuni kita, maka kita harus belajar untuk mengampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berharap Tuhan mau mengampuni kalau kita masih berkeras hati untuk tidak mengampuni orang lain. Saat kita mengampuni, sebenarnya kita sedang membuktikan kasih kita kepada Kristus, sedang membuktikan kasih yang tanpa batas untuk mengampuni dan memaafkan. Kasih yang dapat membalut luka-luka batin kita. Jangan biarkan
luka-luka batin kita semakin membelenggu hati kita, tetapi nyatakanlah kasih pengampunan kepada orang yang telah menyebabkan kepahitan hati kita. Walaupun memang tidak mudah, tetapi tidak ada cara lain untuk lepas dari luka batin masa lalu. Selalu teringat di saat kita mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita minta pimpinan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan pengampunan terhadap orang yang membuat kita pahit dan mengalami luka-luka batin di masa lalu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami meyakini Tuhan yang akan menolong dalam penyembuhan luka-luka batin. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus yang mengampuni setiap orang yang berdosa. Demikianlah kami anak-anak-Mu Tuhan juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan sampai membawa luka-luka batin ini seumur hidup, namun biar kami dapat melepaskan pengampunan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang rela datang ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Kami mendapatkan pengampunan setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.